Alhamdulillah, melanjutkan kembali pelajaran sebelumnya, bahwasanya bagaimana kita sudah belajar bagaimana esensi kurban ya. Nah, tentunya juga ikhwatullah, kecintaan yang berlebihan terhadap harta, sebagian orang begitu berat hati untuk berkurban walaupun hanya sekedar patungan ya, 7 orang ya, dan atau 1 ekor kambing ya, untuk 1 kepala rumah tangga. Itu terjadi karena orang itu biasanya hitungan dalam mengeluarkan uang ya. Nah, ini bahwa orang itu kalau mengeluarkan ya hartanya itu kadang hitungan ya, untuk ini, untuk itulah gitu ya, untuk keperluan dirinya, untuk keperluan rumah tangganya gitu ya, untuk keperluan anaknya ya, pasti juga 4 keperluan yang lain ya gitu. Nah itu Hari Jumat sebenarnya. iya. Nah, sebagian orang itu sudah menjadikan orang itu ya, menjadikan apa namanya itu uang itu ya, uang itu sebagai ya seolah-olah yang mengatur gitu ya, mengatur hidupnya gitu ya, dan ia hanya ingin mengeluarkan uangnya jika terlihat langsung secara manfaatnya gitu ya, langsung manfaatnya terasa. Nah, banyak orang kan mengeluarkan uang untuk ngopi ya, untuk sekedar jalan-jalan ya, makan-makan ya. Itu kalau ditabung gitu ya tidak semuanya gitu ya. Ya silahkan mau digunakan sebagian untuk kopi, untuk makan-makan gitu ya, jalan-jalan. Cuman kalau sedikitnya coba kita tabung, itu bisa aja sebenarnya ya untuk berkurban ya gitu. Kurban kambing atau sapi kalau patungan ya. Ya. Tapi kenapa begitu berat melepasnya untuk kurban ya? Karena apa? Tidak paham esensi kurban ya. Apa itu esensi kurban yang kemarin jelaskan? Yaitu esensi pribadi dan spiritual sosial. Nah, kurban adalah harta abadi ya. Ia akan menjadi tabungan di akhirat kelak ya. Nah, itu bisa jadi itu yang menyelamatkan kita itu ya, dengan keikhlasan kita tentunya. Juga berbagi daging ya, kalau tinjauan sosialnya kepada sesama adalah perbuatan terpuji ya, dengan berbagai nikmat ya, maka kita bagikan nikmat itu ya. Nah, dengan demikian harta akan bertambah, bergerak ya, berberkah, tumbuh, berkembang ya. Nah itu, dengan sendirinya. Jadi yakin tuh ya, jangan melihat nanti ini kurangnya buat ini, kurangnya buat itu ya harta teh. Jangan melihat itu ketika kita memberi ya gitu. Tapi kita lihat kebutuhan saudara kita ya, meringankan saudara kita, maka itu yang akan membuat harta kita akan bertambah dan bertambah ya. Bisa jadi ya bertambah keberkahannya, kalau tidak bertambah jumlahnya berkahannya itu ya, kemanfaatannya terus menerus dirasakan, nanti akan juga kita rasakan ketika kita di alam barzakh, ketika kita di akhirat juga ya. Maka kan perintah kurban diantaranya
inna atayna kal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar ya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka jadikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah orang-orang yang terputus ya. Al-Kautsar ayat 3. Ya, maka para elit atau warga negara ini jika mengaku beriman dan bertakwa harus mengambil makna esensi kurban ya. Belajar dari Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Nah, keluarga ini menjadi model perilaku penuh keikhlasan dan tunduk patuh kepada perintah Allah. Bagaimana keluarga yang ideal itu adalah senantiasa taat ya, tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ideal bahwa mengingatkan pada ketaatan ya. Atau sabil haki atau sabil sabar. Nah, itu tidak hanya dia IQ-nya pintar, IQ-nya bagus ya. Ya pintar kalau dia tidak taat buat apa juga gitu ya. Ya memang pintar bisa buat ketaatan ya, tapi ya sekian orang ya bisa pintar buat ketaatan ya, jarang sekali sebenarnya benar-benar bisa memanfaatkan nikmat itu ya. Tapi pada intinya adalah bagaimana bisa memanfaatkannya pada ketaatan-ketaatan kepada Allah ya. Keikhlasan itu yang paling inti ya. Adanya segelintir manusia atau golongan yang menguasai mayoritas kekayaan negara serta menyebabkan kesenjangan sosial, itu bukti lemahnya jiwa pengorbanan di negeri ini dan juga rontoknya jiwa kenegarawan yang ditandai kian menguatnya kebiasaan mengutamakan diri sendiri ya, egonya, kepentingan diri ya, dan kroni di atas kepentingan publik ya. Boleh jadi penyebab utamanya tidak adanya kesediaan berkorban karena karena ya mementingkan dirinya sendiri ya. Punya harta ya didapatkan tapi buat dirinya sendiri ya. Bukan buat orang lain misalnya. Nah itu ya, padahal ada bagian hartanya itu buat orang lain sebenarnya itu. Dan kurban itu yang diajarkan oleh para nabi untuk menyucikan harta kita juga ya. Tentunya suasana hari raya Idul Kurban, maka memaknai esensi kurban sebagai wadah meraih kedekatan kepada Allah ya. Dan kemarin kan dikatakan menjadi muqarrabin ya gitu. Sekaligus mendekatkan diri pada sesama. Kalau kemarin dijelaskan bagaimana esensinya pendekatan kepada Allah, nah di sini juga bagaimana esensinya adalah diri itu dekat dengan sesama, artinya bagaimana perbaiki hubungan dengan sesama gitu ya. Nah itu diantaranya. Tentunya dekatkan diri kepada Allah dan juga kepada sama, diantaranya dengan media kurban ya. Dan kalau belum mampu berkurban, tentunya kita senantiasa punya azam dan niat yang kuat agar tahun datang nanti bisa berkurban ya. Walaupun hanya sekedar niat ya, sekedar niat. Iya, niat yang baik tapi tidak terlaksana ya tercatat satu kebaikan ya gitu. Misalnya untuk niat baik ini berkurban itu ya kita bisa dengan realisasinya menabung atau ya bukan hanya tabungan kurban ya dengan cara yang lain bagaimana nanti dikembangkan harta itu ya. Bagaimana misalnya berbisnis
tapi memang dia itu jualan nanti akhirnya ini dia buat berkurban juga gitu ya gitu. Ya bagaimanapun lah caranya gitu ya realisasinya. Walaupun misalnya nanti tidak jadi ya itu sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalaupun misalnya sudah terwujud dicatat 10 kali lipat ya tuh, 10 kali kebaikan tuh ya. Itulah keutamaan Nabi Muhammad dan umatnya ya. Keutamaan umatnya juga yang seharusnya tentunya jadi amalan yang utama ya. Nah itu mengenai esensi kurban ya. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi di pelajaran berikutnya, di kesempatan berikutnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati rabbana atina fil hikmati wa inna sudah wa taqwa afaf wa bina alumna yang kali 50 sabit kaban Allahumma inna nas'aluka wa taqwa wa inna nas'aluka afa wa inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.